rakyat, di mana memang 2,5% dibebankan pegawai, lalu 0,5% dibebankan perusahaan. Seperti apa Anda melihat wacana ini? Ya, kalau dilihat dari sisi wacana bahwa konsep tapera untuk dengan tujuan gotong royong, itu tentu kita melihat itu suatu program yang baik ya. Tetapi dari sisi pengusaha, sejak direncanakan undang-undang ini dibahas, itu kita sudah melakukan diskusi dan bahkan pernah dibahas juga di lembaga tripartit nasional, dan kita sudah menyampaikan pandangan-pandangan bahwa sebenarnya tidak tepat lagi, karena kalau ini dibebankan lagi kepada pengusaha dan bekerja, khususnya di sektor swasta ya, ini akan terjadi duplikasi terhadap program yang sudah berjalan di BPJS Tenaga Kerja. Jadi itu merupakan program jaminan sosial ya, sudah berjalan. Tapi kalau tapera ini kan bukan jaminan sosial, tapi ini adalah konsep tabungan. Nah, ini yang menjadi pandangan kami. Sehingga ketika jadi kalau apa yang disampaikan oleh beliau, saya ingin mengingatkan kembali bahwa tugas presiden adalah membuat negara ini berjalan dengan baik dan bisa mencapai keuntungan. Jadi kita masih ingat dulu Presiden Joko Widodo ya melakukan koordinasi dengan beberapa negara di Asia untuk menggalang dana SWF, Swift ya, World Fund. Nah, apa tujuannya? Jadi kita semua harus kembali tahu bahwa kegagalan presiden ya, pemerintah dalam hari ini menata negeri ini dari segi ekonomi seperti tujuan awal itu sudah tidak tercapai. Apalagi ditambah dengan unit-unit usaha. Kalau di dalam negeri ini adalah BUMN. Kalau kementerian itu hanya sebagai administrator, sebagai bidang administrasinya perkantoran. Nah, bidang usahanya apa? Ya BUMN itu. Ada berapa BUMN ya yang menjadi tulang punggung negeri ini? Itu yang mencari duit lah. Sementara di bidang di badan usaha milik negara ini banyak sekali yang dikorupsi. Jadi kita buka-bukaan saja gitu loh, biar publik juga tahu bahwa kulturisme mereka tentang Pak Jokowi, mohon maaf ya, harus kalian perhatikan lagi apakah kultur itu benar atau salah. Sama seperti dulu ya, kalau Gus Dur beda kulturnya. Jadi dikatakan kegagalan pemerintah Joko Widodo membangun ekonomi ya, menyelamatkan negara melalui BUMN yang sudah disediakan oleh negara, dikelola dengan baik, ternyata justru banyak dikorupsi besar-besaran. Sebagai contoh kasus yang terakhir tentang korupsi di PT Timah. Nah, hal ini kembali lagi dilakukan oleh pemerintah. Kalau dulu melalui penggalangan dana luar negeri, ya penggalangan dana luar negeri supaya tujuannya ingin menyaingi dolar untuk mencari pendanaan. Nah, kembali lagi untuk mencari pendanaan untuk proyek apa kan gitu loh. Proyek IKN tentunya. Padahal di dalam mainframe kita, negara NKRI itu 100 tahun tidak ada memindah ibu kota, tapi menata 100 tahun NKRI menata negara. Nah, sekarang kalau orang mengatakan Notonegoro itu tidak ada, Notonegoro itu bukan istilah. Notonegoro memang itu program menata negara. Kalau dulu persemakmuran kerajaan itu mau diganti, bukan diganti tetapi dilanjutkan dengan dunia baru, demokrasi, republik, seperti negara-negara kerajaan yang lainnya, ada perdana menteri dan yang lainnya tetap kerajaan. Nah, NKRI harus benar-benar bisa membiayai dirinya sendiri dengan badan usaha milik negara, di mana badan usaha milik negara kalau kita ketahui itu milik siapa kan gitu. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didirikan oleh siapa, tujuannya untuk apa. Jadi pendanaan negara ini didanai oleh siapa kan gitu loh. Ketika presiden selaku kepala pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjalankan programnya selama 100 tahun yang dulu sudah digagas oleh pendiri kita melalui pelita dalam jangka waktu ya rencana pembangunan 5 tahun per 5 tahun, itu harusnya dijalankan, tapi kan tidak berhasil.
ya. Ketika reformasi itu digulirkan, kemudian datanglah figur yang fresh supaya bisa membawa negeri ini ke lebih baik. Tujuannya PDI itu mengangkat figur, karena figurnya era Orde Lama dan reformasi kita sudah bosan, makanya muncul Jokowi, dimunculkan. Lalu dalam istilah pewayangan, sutradaranya memunculkan Jokowi supaya dia bisa memperbaiki kondisi negeri ini. Tapi justru sebaliknya, BUMN merugi, ya kan, kemudian administrasinya kacau, ya, pelayanan publiknya kacau, kemudian korupsinya kacau, yang terakhir korupsi PT Timah, itu menandakan ketidakberhasilan. Tetapi rakyat kan hanya dibumbui oleh bantuan BLT, di mana BLT itu juga termasuk, mohon maaf, saya sendiri juga menyarankan, tetapi kan pemerintah harus memperbaiki diri. Kalau kinerja saya ada di akun saya Arjuno Ireng di Facebook dari mulai tahun 2010, 2008 kita aktif sebagai Arjuno Ireng. Ya, intinya Arjuno Ireng itu di media tugasnya adalah memberikan peringatan-peringatan, memberikan petunjuk juga kepada pemerintah. Dari tahun 2010, 2012 saya aktif. Nah, pilot project yang pertama Joko Widodo sebagai presiden itu kan Kertajati, saya di sana. Ya kan, supaya diselesaikan. Itu kan harusnya pilot projectnya punyanya SBY, sudah digagas dari mulai SBY tahun 2006. Nah, kemudian mau selesai, tiba-tiba pemerintahan SBY turun, masuk Jokowi, dapat rezeki gitu loh. Jadi publik juga harus tahu, dibuka transparansi gitu loh. Makanya saya juga kecewa ketika pemerintah melakukan pungutan liar gitu loh. Ketika kegagalan mereka mengelola BUMN dengan kerugian besar, sampai kemarin saya punya saudara, om saya sendiri, ketika saya tanya kenapa nggak eksplorasi aneka tambang gitu loh, ternyata aneka tambang tidak eksplorasi, tambang emasnya nggak bisa eksplorasi, padahal aneka tambang itu kan perusahaan besar, karena tidak punya uang untuk eksplorasi. Om saya dirumahkan, hanya digaji pokok saja. Jadi kalau publik kan nggak tahu, kalau kita tahu karena yang berhubungan langsung. Maka disitulah kita sampaikan informasi ini, bahwa saya juga tidak setuju bahwa di sini Presiden Joko Widodo yang dikulturkan, disembah-sembah, ternyata justru tidak pernah berpikir kepada rakyat. Contohnya pemilu, kalau dari awal pemilihan pemimpin negeri, seorang pemimpin itu sudah cacat dan tidak baik, maka yang terjadi, negeri ini akan menjadi negeri yang tidak baik. Nah, tinggal rakyat mau dihentikan atau mau diteruskan. Ini saya buka aja, makanya di dalam konten saya yang pertama ada beberapa, kalian bisa lihat konten-konten saya di sini. Kita buka satu persatu poin-poin utamanya.